Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Maulana Husna. Dan saya Tarisha Nurul Syafitri. Kami dari kelompok 11 Akuntansi KS1 2019 akan menjelaskan tentang profil usaha kecil dan modal pengembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis termasuk UKM, yakni munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru khususnya di daerah. Dalam bab ini ada 5 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada perencanaan usaha. Perencanaan usaha memiliki 2 fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Dalam perencanaan bisnis memuat sejumlah topik yang meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada ringkasan eksekutif atau executive summary, kemudian pernyataan misi atau mission statement, kemudian lingkungan usaha atau business environment, kemudian ada perencanaan pemasaran atau marketing plan. Yang kelima ada tim manajemen atau management team. Kemudian yang keenam ada data finansial atau financial data. Dan yang ketujuh ada aspek-aspek legal atau legal consideration. Kemudian yang ke-8 jaminan asuransi atau insurance requirement. Kemudian yang ke-9 orang-orang penting atau key person. Kemudian yang ke-10 pemasok atau supplier. Dan yang terakhir yaitu risiko atau risk. Nah, untuk subbab yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri adalah cara mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Nah, yang pertama ada sumber-sumber keuangan perusahaan. Sumber-sumber keuangan perusahaan sendiri ada 2. Yang pertama, dana yang berasal dari perusahaan, dan yang kedua ada dana yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian yang kedua ada perencanaan keuangan dan penggunaan dana. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya awal. Kemudian yang kedua, proyeksi atau rancangan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis pulang pokok atau break-even analysis. Nah, untuk subbab yang ketiga adalah teknik dan strategi pemasaran. Dalam teknik dan strategi pemasaran ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran sendiri meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua memilih pasar sasaran khusus. Dan yang ketiga menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Kemudian yang terakhir memilih strategi pemasaran. Nah, untuk subbab yang keempat ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri meliputi penelitian dan pengembangan pasar. Kemudian ada produk, tempat, harga, dan promosi. Kemudian untuk subbab yang terakhir adalah kiat-kiat pemasaran bagi bisnis baru. Jika kita belum mengetahui barang dan jasa yang akan kita jual, terlebih dahulu kita harus menentukan survei yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cari peluang pasar. Kemudian yang kedua, tempat yang tepat. Kemudian yang ketiga, banyaknya barang yang dibutuhkan. Dan yang keempat, tentukan target apa yang hendak kita capai. Kemudian yang terakhir, fungsi-fungsi pemasaran usaha baru. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.